والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي محمد يا محمد. Perang Gallipoli atau Çanakkale Savaşları adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah di masa Perang Dunia I. Pertempuran ini terjadi antara tahun 1915 hingga tahun 1916 ketika pasukan Inggris, Prancis, Australia, dan Selandia Baru (Anzac) berusaha merebut semenanjung Gallipoli untuk menguasai Selat Dardanella, jalur strategis menuju ibu kota Ottoman, Konstantinopel, Istanbul. Banyak sejarawan Muslim melihat peristiwa ini sebagai perlawanan heroik Ottoman yang diberkahi oleh keberanian dan iman, mempertahankan tanah air mereka melawan invasi Barat yang didukung oleh kekuatan kolonial. Inggris dan Prancis ingin membuka jalur ke Rusia, sekutu mereka dalam Perang Dunia I, dengan menguasai Selat Dardanella. Mereka berharap dengan mengalahkan Ottoman, mereka bisa menguasai Konstantinopel, Istanbul, dan menghancurkan khilafah Islamiyah yang semakin melemah. Kesultanan Utsmaniyah, meskipun sedang dalam masa kemunduran, masih melihat dirinya sebagai pelindung umat Islam. Banyak mufti dan ulama Ottoman menyerukan perang suci, jihad, melawan invasi sekutu yang dianggap sebagai ancaman terhadap dunia Islam. Para pejuang Ottoman percaya bahwa melawan agresi kafir adalah bagian dari membela tanah air dan agama. Armada laut Inggris dan Prancis mulai menyerang benteng Ottoman di Selat Dardanella. Namun, meriam Ottoman dan ranjau laut yang ditanam secara strategis menghancurkan beberapa kapal perang mereka. Serangan laut terbesar dilakukan oleh Sekutu. Namun, kapal Bouvet, Prancis, HMS Irresistible, dan HMS Ocean, Inggris, terkena ranjau dan tenggelam. Sekutu kehilangan banyak kapal dan menyadari bahwa serangan laut saja tidak cukup. Banyak ulama Ottoman menyatakan bahwa Allah telah membantu kaum muslimin dengan menenggelamkan kapal musuh melalui ranjau yang tidak terdeteksi. Pasukan Ottoman semakin bersemangat karena melihat ini sebagai tanda keberkahan ilahi. Sekutu melancarkan serangan darat dengan mendaratkan pasukan Anzac di Gallipoli. Mereka berharap bisa merebut daerah tinggi dan mengalahkan Ottoman dengan cepat. Pasukan Ottoman dipimpin oleh Mustafa Kemal, Atatürk, dan Komandan Jerman Otto Liman von Sanders mempertahankan posisi mereka dengan gigih. Meskipun pasukan Anzac memiliki senjata modern dan artileri berat, tentara Ottoman bertahan dengan semangat jihad dan nasionalisme. Banyak tentara Ottoman yang berdoa sebelum bertempur, meyakini bahwa mereka mati syahid jika gugur dalam pertempuran. Banyak tentara Ottoman berperang dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa sebelum bertempur. Mufti Utsmani memberikan fatwa jihad, menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama. Kisah-kisah kepahlawanan Ottoman tersebar luas, seperti tentara yang tetap bertempur meski terluka parah. Dalam literatur Islam dan sejarah Ottoman, beberapa kejadian luar biasa disebutkan selama perang. Ada kisah bahwa satu batalion Anzac lenyap secara misterius di Gallipoli. Beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami hukuman ilahi karena menyerang negeri Muslim.
Beberapa tentara Ottoman melaporkan melihat awan atau kabut putih yang tiba-tiba muncul dan menyembunyikan mereka dari musuh. Ini dianggap sebagai pertolongan dari Allah dalam perang melawan pasukan kafir. Banyak pasukan Ottoman percaya bahwa doa-doa mereka membantu menggagalkan serangan sekutu. Mereka menyebut kemenangan ini sebagai keajaiban Çanakkale. Meskipun beberapa kisah ini mungkin bersifat legenda, semangat dan keyakinan tentara Ottoman memainkan peran besar dalam mempertahankan Gallipoli. Setelah 8 bulan perang yang brutal, sekutu menyerah dan mundur dari Gallipoli. 250.000 tentara. Sekutu tewas atau terluka, sementara Ottoman kehilangan sekitar 200.000 tentara. Ottoman memenangkan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Perang Dunia I. Faktor kemenangan Ottoman, semangat jihad dan keberanian tentara Muslim, strategi pertahanan yang cerdas oleh Mustafa Kemal dan komandan lainnya, kondisi medan yang sulit yang menguntungkan pasukan bertahan, kegagalan strategi sekutu dalam menghadapi perlawanan Ottoman. Banyak Muslim di dunia melihat kemenangan ini sebagai tanda bahwa umat Islam masih bisa melawan kolonialisme Barat. Kesultanan Utsmaniyah berhasil mempertahankan wilayahnya meskipun akhirnya tetap runtuh setelah Perang Dunia I. Kemenangan ini membuktikan bahwa umat Islam dapat mempertahankan tanah mereka dari penjajahan. Gallipoli menjadi simbol jihad dan keberanian Muslim dalam menghadapi Barat. Banyak Muslim dari India, Mesir, dan Afrika Utara yang melihat Ottoman sebagai kekuatan terakhir Islam yang masih bertahan. Perang ini memperkuat nasionalisme Turki dan melahirkan Mustafa Kemal Atatürk sebagai pemimpin masa depan. Pada tahun 1923, Turki menjadi negara merdeka setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Perang Gallipoli adalah bukti ketangguhan Kesultanan Utsmaniyah dalam menghadapi kolonialisme Barat. Dari perspektif Islam, perang ini sering dikaitkan dengan perjuangan jihad melawan penjajah, dan banyak tentara Ottoman melihat diri mereka sebagai mujahid yang mempertahankan tanah air dan agama. Pelajaran dari Gallipoli: keimanan dan keberanian dapat mengalahkan kekuatan besar. Islam dan nasionalisme bisa menjadi alat untuk melawan penjajahan. Gallipoli tetap menjadi inspirasi bagi banyak Muslim sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. Meskipun Perang Gallipoli terjadi pada 1915 hingga tahun 1916, bukan 1911, peperangan ini merupakan salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman, di era Perang Dunia I. Ini adalah pertempuran antara pasukan Utsmaniyah, Islam, melawan sekutu, terutama Inggris, Prancis, Australia, dan Selandia Baru, Anzak, yang mencoba merebut Selat Dardanella untuk membuka jalur ke ibu kota Ottoman, Konstantinopel, Istanbul. Pada tahun 1914, Kesultanan Utsmaniyah memasuki Perang Dunia I dengan kondisi yang sudah melemah akibat kekalahan dalam Perang Balkan yang membuat mereka kehilangan banyak wilayah. Krisis ekonomi dan militer yang serius akibat perang berkepanjangan, meningkatnya nasionalisme di beberapa wilayah Utsmaniyah, seperti Arab dan Balkan. Meskipun demikian, Sultan Mehmed Sima mengumumkan jihad fisabilillah pada 11 November 1914, menyerukan semua umat Islam di dunia untuk mendukung Utsmaniyah melawan musuh-musuhnya. Pasukan Utsmaniyah di Gallipoli dipimpin oleh Jenderal Jerman Otto Liman von Sanders, tetapi komandan lokal yang paling terkenal adalah Mustafa Kemal Atatürk. Jumlah pasukan Ottoman sekitar 315.000 tentara yang terdiri dari tentara reguler, pasukan cadangan, dan sukarelawan Muslim dari berbagai wilayah. Jumlah pasukan sekutu, Inggris, Prancis, Anzak, lebih dari 500.000 tentara didukung oleh angkatan laut yang kuat. Senjata Ottoman lebih sedikit dan lebih tua dibandingkan dengan sekutu. Persediaan amunisi terbatas karena blokade laut oleh sekutu. Namun, mereka mengandalkan medan yang strategis
yaitu bukit dan parit-parit pertahanan yang sulit ditembus. Berperang dengan semangat jihad, karena Sultan menyerukan perang suci melawan sekutu. Mereka percaya bahwa melindungi tanah air adalah kewajiban agama. Banyak ulama memberikan fatwa dan doa untuk kemenangan umat Islam. Serangan artileri sekutu yang sangat kuat menghancurkan banyak posisi pertahanan Ottoman. Kurangnya makanan, air, dan obat-obatan membuat banyak tentara Ottoman meninggal bukan karena perang, tetapi kelaparan dan penyakit. Bom gas kimia dan serangan laut dari Inggris dan Prancis menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, pasukan Muslim tetap bertahan dan tidak menyerah. Setelah bertahan selama lebih dari 9 bulan, akhirnya sekutu menyerah dan mundur pada Januari 1916. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Faktor utama, kemenangan Ottoman, doa, dan semangat jihad. Banyak tentara Muslim bertempur dengan keyakinan bahwa mereka membela agama dan tanah air. Medan perang yang sulit, pasukan Ottoman menguasai bukit-bukit tinggi, sementara sekutu terjebak di pantai. Perjuangan tanpa rasa takut. Banyak tentara Muslim lebih memilih mati syahid daripada mundur. Kesalahan strategi sekutu, mereka meremehkan kemampuan Ottoman dan salah dalam perencanaan pendaratan. Gallipoli menjadi simbol perjuangan Islam di era modern, di mana pasukan Muslim dari berbagai wilayah bersatu melawan kekuatan kolonial. Ribuan tentara Muslim gugur sebagai syuhada. Namun kemenangan ini menunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan mampu mengalahkan kekuatan besar. Perang Gallipoli menjadi pelajaran bagi dunia Islam bahwa dengan persatuan dan keteguhan iman, umat Islam bisa mengalahkan kekuatan penjajah yang lebih besar. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai awal keruntuhan Ottoman, dari perspektif Islam, kemenangan di Gallipoli adalah bukti keberanian, ketabahan, dan pertolongan Allah terhadap umat Islam dalam mempertahankan tanah air mereka. Jumlah korban Muslim Ottoman diperkirakan mencapai 250.000 jiwa, baik yang gugur sebagai syuhada, terluka, atau hilang. Pasukan Muslim mengalami keletihan luar biasa setelah lebih dari 8 bulan bertempur tanpa henti, menghadapi serangan udara, tembakan artileri, dan blokade laut. Kondisi medan perang sangat keras dan tidak manusiawi, dengan musim panas yang terik, musim dingin yang membekukan, serta wabah penyakit yang menyebar akibat keterbatasan makanan dan air bersih. Gallipoli dianggap sebagai jihad fisabilillah, di mana pasukan Muslim berjuang bukan hanya untuk mempertahankan tanah Ottoman, tetapi juga untuk melindungi kehormatan dunia Islam dari penjajahan Barat. Banyak prajurit yang gugur dalam keadaan membaca Al-Quran atau mengucapkan takbir dan syahadat, meyakini bahwa mereka mati sebagai syuhada. Ulama dan syekh dari berbagai wilayah Islam mengirim fatwa yang menyemangati pasukan Ottoman, menganggap perang ini sebagai perlawanan terhadap penjajahan kaum kafir. Kesedihan mendalam menyelimuti umat Islam, mengingat banyaknya syuhada yang gugur. Namun, kesedihan ini bercampur dengan rasa bangga karena pertahanan Muslim tidak bisa ditembus oleh pasukan sekutu. Keteguhan Sultan Mehmed V dan para jenderal Ottoman memberikan inspirasi bahwa Islam masih memiliki kekuatan untuk bertahan melawan penjajah. Dukungan dari dunia Islam, terutama dari rakyat di Mesir, India, dan Hijaz, menguatkan semangat kaum muslimin bahwa jihad belum selesai. Sekutu berharap menaklukkan Istanbul. Sekutu berharap bahwa dengan menguasai Gallipoli, mereka bisa dengan cepat menyerang Istanbul, menjatuhkan Ottoman, dan mengakhiri kekhalifahan Islam. Namun, pasukan Muslim berhasil menggagalkan rencana ini. Moral umat Islam tetap kuat, meski Ottoman dalam kondisi melemah setelah Perang Gallipoli. Umat Islam di berbagai belahan dunia melihat ini sebagai kemenangan besar dan bukti bahwa Barat tidak mudah menghancurkan Islam. Menginspirasi gerakan perlawanan Islam, kemenangan Ottoman di Gallipoli memberi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan Islam di berbagai wilayah, termasuk di India, Mesir, dan Indonesia
yang sedang menghadapi penjajahan Barat. Kemenangan di Gallipoli membuktikan bahwa iman dan jihad bisa mengalahkan kekuatan besar. Dunia Islam melihat bahwa jihad masih relevan dalam mempertahankan agama dan tanah air. Setelah perang, ekonomi Ottoman semakin melemah, membuat pasukan Muslim sulit mendapatkan suplai makanan dan senjata. Pengaruh Barat di dunia Islam semakin kuat, terutama setelah Arab mulai memberontak terhadap Ottoman dengan dukungan Inggris. Persatuan umat Islam mulai goyah, terutama karena konflik internal dan propaganda musuh yang memecah belah Ottoman dari dalam. Kesimpulan, Gallipoli sebagai simbol ketahanan umat Islam. Perang Gallipoli bukan hanya sekadar kemenangan militer bagi Kesultanan Utsmaniyah, tetapi juga menjadi simbol ketahanan, keberanian, dan jihad umat Islam melawan imperialisme Barat. Hikmah dari Gallipoli: keimanan yang kuat dapat mengalahkan kekuatan besar. Umat Islam harus selalu bersatu menghadapi musuh bersama. Meskipun Ottoman melemah setelah perang ini, semangat jihad tetap menyala di hati umat Islam. Gallipoli membuktikan bahwa meskipun musuh lebih kuat secara teknologi, pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Perang Gallipoli meninggalkan banyak jejak sejarah yang masih bisa ditemukan hingga hari ini. Berikut beberapa peninggalan penting dari pertempuran tersebut: makam dan monumen peringatan Çanakkale Martyrs Memorial, Monumen Syuhada Çanakkale. Lokasi: Semenanjung Gallipoli, Turki. Monumen ini dibangun untuk menghormati tentara Ottoman yang gugur dalam Perang Gallipoli. Terdapat nama-nama ribuan syuhada yang tertulis di batu peringatan. Setiap tahun, upacara peringatan dilakukan di sini oleh masyarakat Turki dan pemimpin negara. Anzac Cove Memorial. Lokasi: Gallipoli, Turki. Monumen untuk mengenang pasukan Australia dan Selandia Baru, Anzac, yang bertempur di Gallipoli. Di sini sering diadakan upacara peringatan setiap Anzac Day, 25 April, oleh warga Australia dan Selandia Baru. 57th Infantry Regiment Memorial. Lokasi: Gallipoli, Turki. Peringatan khusus untuk Resimen Infanteri ke-57 Ottoman yang terkenal karena pengorbanan besar mereka dalam pertempuran pertama di Gallipoli. Resimen ini bertempur hingga pasukan terakhir dan dianggap sebagai pahlawan nasional Turki.